ya detail ya. Kan mungkin saya share aja deh. Nanti ada beberapa ini ya jurnal atau berkenaan dengan ini ya evaluasi untuk apa namanya menggunakan pengujian machine learning gitu ya. Oke, mudah-mudahan nggak ini stabil ya internetnya. Oke. Perangkat lunak ya. Jadi ketika kuliah rekayasa perangkat lunak di daur ulang pengembangan software gitu ya atau pengembangan sistem di sini ada tahapan namanya atau metodenya SDLC ya, Software Development Life Cycle. Nah, jadi kalian kalau jurusan TI di sini ya atau mungkin juga ada yang SI juga yang itu pasti TA-nya tugas akhirnya diminta untuk ada tiga kemungkinan ya. Pertama membuat aplikasi, kemudian juga desain UI UX ya. Kemudian ada juga yang menggunakan tadi ya, yang menggunakan pendekatan machine learning untuk melakukan evaluasi terhadap suatu objek ya misalkan gitu ya. Nah, nanti eh, nah tahapannya tuh kalau pengembangan software kan ada tahapan uh, analisis ya, kemudian ada desain, kemudian implementation, coding di situ, kemudian juga di testing nih sebelum di launching, kemudian di testing, dan juga ada evaluasinya, gitu ya. Nah ini tahapan yang harus dilalui. Demikian juga ya ketika kalian bikin tugas akhir atau membuat tugas akhir, ketika membuat aplikasi ya dari yang mulai sederhana sampai yang kompleks pasti ada tahapan pengujian atau testing ya. Jadi malam ini saya mau memperkaya aja atau mengulang sebenarnya kalau sudah dapat di rekayasa perangkat lunak ya bagaimana metode pengujian yang dapat dilakukan nanti. Bagian dari kalian nanti digunakan nanti di bab 4 ya. Ketika nanti sudah selesai aplikasinya, kemudian dilakukan pengujian, nanti kesimpulan atau evaluasinya nanti ada di bab 5 ya kesimpulan gitu ya. Namun demikian juga teori-teori tentang testing juga harus ada nanti di bab 2 ya. Di bab 2 nanti di landasan teori ada juga subbabnya yang membahas testing. Nah, misalkan ada yang menggunakan metode black box, misalkan, ya di situ diulas black box testing, misalkan. Atau yang ada menggunakan usability testing SUS, misalkan, nah, itu juga harus dibahas. Nah, dan bagaimana metode evaluasinya. Yang machine learning juga dibahas, misalkan menggunakan RMSE atau MAPE atau apa, nanti di situ harus dibahas, rumusnya juga muncul di situ, ya baik yang publikasi berdampak maupun yang skripsi berdampak ya. Oke. Nah, jadi pengujian software ini adalah proses melakukan evaluasi dari suatu sistem komponen lah ya untuk kita temukan adakah kesalahan di dalamnya gitu saja. Jadi sebelum di launching atau dipublish ya, jadi harus diuji dulu ya. Jadi tujuan utamanya memastikan perangkat lunak itu berfungsi sesuai kebutuhan. Ya, kan sebelum melakukan pembuatan software ada user requirement ya. Nanti apakah sesuai kebutuhan pengguna atau tidak nih. Dan bebas dari cacat ya atau namanya software defect gitu ya. Nah, ini software defect juga di bagian dari suatu knowledge atau ilmu ya di bagian software engineering yang banyak yang cukup luas nih. Bahkan ada riset-riset yang membahas tentang software defect gitu ya. Jadi software defect sendiri adalah ketidaksesuaian antara hasil aktual dari perangkat lunak dengan hasil yang diharapkan atau dirancang. Nah, misalkan maunya seperti eh, A, misalkan ternyata yang dihasilkan adalah B, gitu ya, misalkan ya, atau mirip-mirip A gitu ya, nggak puas lah istilahnya. Ya. Nah, itulah yang perlu diperhatikan oleh pengembang software nanti yang bagian dari evaluasi software sehingga nanti masuk ke tahapan selanjutnya dalam pemeliharaan, dianalisis, didesain lagi dan seterusnya, gitu ya. Nah, nanti pengujian ini punya urgensi, urgensinya untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan pengguna, gitu ya. Nah, pengujian software ini juga tergantung nanti metode yang kalian gunakan.
ketika mengembangkan softwarenya. Nanti pasti ada bagian metode tuh di bab 2-nya ya. Metodenya misalkan menggunakan Agile, Scrum misalkan, ya, atau menggunakan waterfall misalkan, atau menggunakan extreme programming misalkan. Nah, itu pasti tempat pengujiannya itu berbeda-beda. Kalau yang waterfall dia di ujung, di akhir gitu ya. Tapi kalau menggunakan extreme programming atau menggunakan agile, dia setiap sprint, akhir sprint, misalkan sprintnya dilakukan 2 pekan ya, di akhir pekan itu dilakukan pengujian gitu ya. Nah, di sini tujuan dan prinsip dari pengujian software adalah menemukan kesalahan sedini mungkin ya. Jadi didapati apa ada kesalahan nggak nih ketidaksesuaian dengan user yang kebutuhan user tadi ya. Jadi menemukan kesalahan sedini mungkin dan juga memastikan softwarenya memenuhi kebutuhan pengguna gitu ya. Nah, jadi yang enak tuh siklusnya memang bertahap ya, tidak seperti waterfall yang sudah jadi semua baru diuji. Ya, enaknya bertahap tuh, setiap 2 pekan akhir, misalkan selesai modul login misalkan, dites loginnya sudah sesuai atau tidak, misalkan. Nah, itu satu siklus itu dites. Nah, itu lebih enak. Jadi memastikan kebutuhan penggunanya tercapai. Ya, jadi seperti merancang puzzle ya, membuat puzzle yang yang jadinya sempurna gitu. Jadi tidak perlu dibongkar lagi gitu ya. Jadi prinsip utamanya adalah untuk eh, jadi di sini tidak bisa membuktikan software bebas bug ya. Jadi pengujian software itu tidak bisa membuktikan software bebas bug karena mungkin aja bugnya ada ditemukan setelah jalan dan banyak ya. Setelah berlangsung lama misalkan baru ditemukan bisa aja mungkin ya. Ya, seperti WordPress ya, aplikasi WordPress itu bugnya tiap kali muncul karena hacker atau yang menghack modul-modul di WordPress itu apa namanya banyak gitu ya. Jadi tiap kali nanti ada ditemukan bug ya. Jadi jadi prinsipnya hanya menunjukkan adanya bug nih, ada bug di sini misalkan ya. Jadi sekali lagi pengujian harus dilakukan sedini mungkin dan dilakukan terus-menerus ya nanti dalam rangka pengembangan software atau SDLC tadi gitu ya. Jenis pengujian software itu ada 2 jenis ya. Yang secara umum itu ada 2 jenis, ada yang namanya alpha testing dan juga beta testing. Jadi sebelum dirilis ya harus dites dulu nih ya, dituning dulu lah ibarat kata kita mau mentuning suara gitu, sound misalkan mana yang pas nih. Gitu ya. Jadi dipasin dulu, dites dulu nih. Ya, dan nanti ada alpha testing, ada juga beta testing ya. Alpha testing tentu saja nanti yang menguji nih dari gambar ini ya programmernya nanti ya. Kalau beta testing nanti yang uji itu end user, pengguna akhir gitu ya. Oke, alpha testing ini adalah siapa sih yang melaksanakannya? Tim internal ya. Jadi kalau kalian mengembangkan software, ada timnya kan, ada kalau pakai Scrum tuh ada project manager, ada Scrum Master ya, kemudian juga ada developernya, ada developer UI UX-nya, ada developer buat bisnis prosesnya. Nah, masing-masing itu bekerja sama dalam satu tim ya. Nah, alpha testing ini di tesnya oleh tim itu ya, atau mungkin ada bagian unit namanya quality assurance gitu ya. Jadi di tesnya di mana? Di suatu lingkungan tertentu, di lab khusus misalkan. Kalau misalkan software berarti ada di development gitu ya. Nanti di development dites tuh di lingkungannya terkontrol, di lab khusus yang development ya, untuk lingkungan pengembang gitu ya. Nanti kalau sudah ready, fiturnya bisa di launching eh, di apa namanya production gitu ya. Nah, jadi tujuan tadi ya sama, tujuan utama menemukan dan memperbaiki bugs atau error-error yang terjadi dan memastikan fungsinya berjalan dengan baik ya, fungsionalitas dasar, fungsi-fungsi yang apa namanya basic itu dan sudah berjalan baik dan bagaimana integrasinya dengan sistem itu bisa berjalan juga dengan baik ya sebelum produk ini di launching atau diuji nanti oleh orang lain, orang luar, end user gitu ya. Nah, ini tujuannya ya. Jadi fokusnya lebih banyak ke arah fungsionalitas biasanya. Ya nanti integritas integritas sistemnya juga bagaimana integritas ke database-nya, ke web service-nya misalkan misal ada yang mengintegrasikan web service ya. Dan juga bagaimana bisnis prosesnya nih, alur kerjanya sudah sesuai atau tidak gitu. Dan tentu saja mungkin nanti ada kinerjanya juga gitu ya.
Misalkan kinerjanya biasanya baru dirasakan nanti kalau sudah banyak user. Ya mungkin aja nanti buat simulasi tes beban misalkan ya. Disimulasikan banyak akses yang pakai script tertentu misalkan. Nah, nanti oh ini ternyata yang lambat bagian reporting misalkan. Oh iya Pak, ini belum diindeks misalkan database-nya. Nah, lakukanlah indeks sesuai dengan bisnis prosesnya ya. Jadi ini dilakukan kapan? Dilakukan di awal siklus pengembangan. Ya di awal-awal siklus pengembangan ya kalau pakai agile tuh di akhir di akhirnya sprint ya, akhir sprint. Sprint itu durasi ketika mengerjakan. Misalkan ada pekerjaannya banyak gitu ya dalam rangka waktu 3 bulan dipecah menjadi 6 3 bulan misalkan dipecah menjadi 6 kali ya atau satu sprint 6 kali sprint satu sprintnya itu 2 pekan misalkan ya. Nah, nanti diharapkan nanti ada tindak lanjutnya nanti ya dari feedback di sprint berikutnya gitu ya. Jadi seperti kita merangkai apa namanya ya bermain puzzle lah ya merangkai kalau ada error dan dibetulkan dulu gitu. Jadi ini kalau ditemukan langsung diperbaiki di sini. Jadi belum sempat di launching nih dari langsung diperbaiki gitu ya. Masuk ke dalam kalau di Kanban itu ya Kanban apa namanya yang to do doing done gitu ya. Ya, misalkan programnya menyatakan sudah done, tapi nanti ketika dites ada bug, ambil dari done dipindahin lagi ke to do, ya. Ada bugsnya nih, gitu ya. Nah itu ya alpha testing. Berikutnya adalah beta testing. Beta testing ini dilakukan oleh pengguna eksternal. Nah, jadi misalkan dalam satu siklus sudah jadi nih aplikasinya, terus kemudian dipublish, ya, kemudian digunakan oleh audien atau oleh user atau klien lah gitu ya. Nah, dipakai dulu misalkan versinya, ya, misalkan versi 1.0.0 misalkan, ya. Nah, nanti itu di lingkungannya tentu saja lingkungannya real di production gitu ya. Dengan banyak multi user dan akses dan keamanan data gitu ya. Nah, ini memang seru nih di bagian beta testing ini nih, Mbak, ya. Karena nanti banyak user gitu ya. Ya, ini saya bulan sedikit cerita ya di bulan kemarin tuh September ya. Ya, kita lagi bikin aplikasi untuk koperasi merah putih ya. Indonesia kan ada koperasi merah putih tuh yang lagi rame tuh ya. Nah, kita lagi bikin tuh mengerjakan API-nya gitu ya. Wah, udah pokoknya September itu hiruk pikuk lah gitu ya. Nah, jadi nanti ada tesnya yang ngetes tuh bank-bank gitu ya. Aduh, nah, ada 4 bank Jimbara, ada bank besar itu ngetes itu ya. Yang serunya itu, ya, alhamdulillah nih di Oktober ini udah slow nih. Jadi karena udah jalan nih, tidak ada komplainan gitu ya. Jadi benar-benar dites ini di lingkungan oleh real user ya. Ya, tujuannya adalah tadi ya menguji perangkat lunaknya ya. Nah, bagaimana nanti umpan baliknya dan seterusnya ya. Nah, ini ada tektokan terus nih. Yang enak tuh seperti itu. Jadi saya cenderung ketika mengembangkan software yang lebih firm atau nyaman itu pakai pendekatan yang extreme programming gitu ya. Karena begitu error langsung diperbaiki, error langsung diperbaiki gitu ya. Ya, alhamdulillah sekarang udah masuk production tuh gitu ya. Kemudian juga fokusnya ke pengalaman pengguna ya, masalah kompatibilitas dan kinerja juga dilihat di situ. Wah ini lambat nih, ini gimana nih susah misalkan. Nah, jadi di situlah nanti tektokan dengan ya, pengguna gitu ya. Biasanya itu saya versi 1 ya. Jadi diselesaikan dulu tuh tahapannya berikutnya ya, langsung nanti dilakukan apa testing di situ. Jadi dilakukan pada tahap akhir apa testing tentunya ya. Dan feedbacknya perbaikan baru dirilis versi berikutnya ya gitu ya. Nah ini ya, beta testing gitu ya. Ya bisa aja di Windows 3.0 misalkan. Dulu ya, zaman Windows 3.1. Berikutnya muncul Windows berapa misalkan ya. Sekarang Windows 11 misalkan ya. Nah, itu kan ada feedback-feedback. Apalagi aplikasi-aplikasi seperti Gojek atau apa ya, itu kan dulu kan nggak secanggih sekarang, nggak selengkap sekarang. Kan itu hasil dari feedback user. Oh ini butuh, saya mau ada fitur untuk mesen barang misalkan. Akhirnya muncul ikon pesan barang misalkan, antar dokumen dan seterusnya. Itu adalah siklus dari pengembangan software gitu ya. Nah, nanti eh, ada levelnya nih, level dan pendekatan pengujian software nanti ada levelnya, ada level pengujian ada unit testing ya menguji bagian kode nah, unit testing ya pakai JUnit atau apa softwarenya ada nih. Ya biasanya pada fase development ya. Nah, ada juga integration testing ya menghubungkan antara modul dengan modul misalkan lagi ngetes hubungan antara
web service misalkan, nah itu dia integration testing. Ada juga sistem testing. Jadi menguji keseluruhannya di dalam lingkungan. Misalkan sudah jadi nih diinstal dalam satu environment Linux pakai Docker misalkan, nah itu di testing semuanya. Dan terakhir adalah nih acceptance testing nih oleh pengguna akhir. Biasanya bayarannya itu baru muncul setelah UAT-nya, user acceptance-nya itu selesai. Ya, dulu gitu tuh kalau bikin software biasanya dibagi term pembayarannya dibagi tiga ya. Pembayaran pertama, kedua ya biasanya porsinya itu 30%, 30% dan 40% misalkan. Nah, 40%-nya baru cair kalau UAT-nya sudah ditandatangan, sudah diokekan oleh end user gitu ya. Nah, nanti pendekatan pengujiannya bisa macam-macam ya. Ini level pengujiannya pendekatannya nih ada bisa pakai black box ya. Biasanya kalian nih pakai black box aja nih yang udah punya standar aja untuk tugas akhir itu pakai black box aja gitu ya. Nah, lebih ke arah fungsionalitas, loginnya sudah bisa belum? Ya, misalkan kemudian pencariannya gimana, laporannya sudah bisa belum? Nah, itu diuji dengan black box gitu ya. Atau juga bisa menguji internal program. Nah, ini biasanya jarang ya kalau TA white box. Soalnya yang memang dia mengedepankan tugas akhirnya membahas tentang algoritma ya atau machine learning atau itu ada nanti ada pengujian kodenya bisa juga dilakukan ya gimana loopingnya, statementnya, gimana apa optimal atau tidak itu ya, itu white box gitu ya. Ada juga kedua-duanya nih, gray box ya, menguji dua-duanya, black box dan white box gitu ya. Tapi untuk level kalian tugas akhir pakai black box aja udah cukup gitu ya. Ya, ya, black box udah cukup. Mungkin kalau pengen agak kompleks sedikit tambah usability testing gitu ya. Nah, nanti ada tahapannya ketika proses pengujian. Ada perencanaan, jadi gimana strateginya nih mengujinya nih. Ya, nanti dibuat perencanaan pengujian gitu ya. Oh, pengujiannya nanti dilakukan di setelah akhir sprint misalkan. Nah, nanti dikumpulkan semuanya ya. Hasilnya laporannya di akhir misalkan ya. Atau tes analisis desain, membuat analisis dan test case. Nanti bikin test case nih, bikin senario ya, senario tes. Ini kalau loginnya pakai username dan password yang lurus-lurus aja. Nanti pakai juga yang username misalkan pakai email ya. Emailnya nggak pakai email itu gimana errornya? Yang kemudian ada security-nya juga misalkan. Oh, perlu tambahkan captcha misalkan. Nah, itu ada analisis dan desain. Nanti eksekusi ya. Kemudian nanti ada evaluasinya ya dan kemudian juga nanti kalau sudah selesai tentu saja ada acara menutup pengujian. Nah, dengan tanda tangan lembar pengesahan sudah diuji oleh end user. Nah, itu jangan lupa 5 ini penting karena 5 ini akan cair ketika mengembangkan softwarenya nanti. Dananya baru cair misalkan, gajinya misalkan, gitu ya. Itu berarti tentu saja oleh project manager gitu ya. Karena ini tahapannya. Nah, untuk black box testing sendiri ya, mungkin saya fokus ke black box testingnya. Nanti dia menguji, dia tidak memperhatikan bagaimana sistem itu dibuat, tapi dia bagaimana cara kerjanya, bisnis prosesnya. Jadi nggak memperhatikan logik loginnya itu gimana, if-nya gimana, nggak diperhatikan. Yang penting dia bisa login misalkan, ya. Jadi nanti diuji dengan menggunakan input yang diberikan, ya inputnya dengan yang lurus, yang aneh misalkan, nah, nanti dites juga tuh, misalkan passwordnya dia inputnya minimal, misalkan passwordnya aturannya adalah 8 misalkan, ya ternyata yang inputnya dia kurang, atau yang inputnya dia lebih kebanyakan, nah nanti gimana caranya tuh UI-nya bisa dihasilkan dan juga outputnya nanti, kalau error tuh seperti apa nanti, gitu ya. Jadi nanti beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengujian nanti, nanti apakah fungsinya benar, ada kesalahan atau tidak, nanti ada kinerjanya gimana. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan, gitu ya. Nah, kalau white box beda lagi nih. White box nanti lebih ke arah tadi ya, codingnya ya, details. Algoritmanya, big O-nya lah. Kalau belajar algoritma itu dia sudah kategorinya mana tuh ya. Nah, kecepatannya dan proseduralnya, fungsinya udah optimal belum. Nah, itu. Ya, itu diberikan tuh kalau white box ya. Jadi mendapatkan bagaimana status program dengan aplikasi berjalan dengan baik ya. Dan beberapa yang dianalisis ada kode program, waktu eksekusi, runtime-nya ya, terus memori yang digunakan, ya, ada pengukurannya ya, dan juga sumber daya yang digunakan nanti. Kita misalkan space-nya berapa dan seterusnya gitu ya. Pengujian white box. Nah, kalau gray box tadi ya gabungan ya dari black box dan white box ya untuk memahami logika internal dan nanti pengujian fungsionalnya ya.
Nah ini ya, jadi Greybook ini sih jarang ya, yang ini biasanya yang aplikasi yang sangat kompleks yang butuh apa namanya akses yang baik ya. Nah ini baru dia ada pengujian Greybook gitu ya. Tergantung inilah project manajernya juga ya. Tapi untuk TA cukup dengan black box testing aja sudah cukup gitu ya. Nah ini contoh ya. Biasanya kalau nanti kalian kan bikin use case tuh, kalau bikin aplikasi ya. Bikin use case, nah use case-nya juga harus benar benar ya. Biasanya ketika bikin use case asal-asalan gitu ya. Use case tuh harus ikuti aturan-aturannya use case-nya. Jadi ada binary system nanti, ya nanti ada use case-nya. Ini SIPAK nih sistem informasi parkir contohnya ya. Nah, gimana ini ada kebutuhannya, nanti ini ada ininya ya. Ini lebih detail dibahas di RPL. Ini yang saya menunjukkan bagian lagi modul-modulnya gitu ya dari sistem informasi parkir. Nah gitu ya. Nah, nanti baru nanti di testing nih gitu ya. Nanti untuk gimana cara menguji black box-nya? Ya, saya akan bahas tentang black box testing aja dulu ya. Nah, nanti dibikin aja tabel yang sederhana. Nomor, scenario uji, butir uji, terus ada typo ya, butir uji, kemudian hasil uji dan keterangan nanti. Nah, nanti kira-kira gitu nanti ya. Ya, misalkan satu modul registrasi user, apa yang diuji, hasil ujinya gimana? Berhasil tidak, sesuai atau tidak gitu ya. Nah, nanti buat keterangannya misalkan keterangannya masih ada bug dan seterusnya nanti diinfokan di situ. Nah, jadi buat seperti ini nih. Nanti kalian bikin nih, misalkan ada berapa dari use case ini misalkan ada berapa uji nih nanti di situ. Ada 30 uji, ada 40 uji atau 20 uji, ya nanti di ini kan dibagi berdasarkan user juga boleh, ada user admin, user user biasa dan seterusnya ya. Ya mungkin kalau tabel contoh yang biar em, kebayang kalian lihat aja tugas akhir kakak kelas kalian ya di perpustakaan itu ada bagiannya ini pasti ada. Nah, nanti baru disimpulkan. Nah, ini juga yang penting nih. Nanti disimpulin nih misalkan ada 25 nih. Ini contoh saya tiga aja ya. Ada 25 skenario uji gitu ya. Ya, ada 25 skenario uji, ternyata 80% berjalan dengan baik atau sesuai, sedangkan 5 skenario uji masih belum sesuai dari yang diharapkan. Nah, itu kalau kalau namanya riset atau tugas akhir itu ya dilaporkan nanti ini hasilnya gimana. Ya, sebisa mungkin bisa di atas 80% lah nanti gitu ya. Masih ada yang error-error sendiri nanti diinfokan aja. Ini karena keterbatasan waktu maka untuk bagian ini belum berjalan dengan baik. Misal ada bugs yang ditemui dan seterusnya. Dikasih keterangan nanti di kesimpulan. Ini akan muncul di kesimpulan kalian nanti di sini. Ya, ini bagian penting. Jadi jangan hanya di tabel aja tapi nanti di bab empatnya di bawah tabel harus ada keterangannya dari tabel itu apa artinya. Ya, nah, ini yang biasanya suka kelewatan mahasiswa seperti itu, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu ya sebelum saya bahas UAT buat biar diskusi. Oke, Silakan ada pertanyaan dulu nggak? baik. Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Kalau nggak saya lanjutkan. Ya, silakan. Ya, ya, jadi itu nanti bikinnya tuh di bab 4 ya kalian nanti ada yang bikin software ya itu nanti akan buat seperti itu, gitu ya. Biasanya ada dua, habis black box UAT, gitu ya. Mungkin saya selesaikan UAT dulu deh ya. Saya lanjutin deh. Nih, pada pada ini ya, pada tune in ya. Oke, biasanya ada dua ya pengujiannya nanti dengan black box dan ada lagi nanti UAT. Ya. Ini ada yang bertanya ya. Iya, Pak. Ada yang bertanya. Itu jadwal. Jatuhnya quality assurance Pak. Ya, quality assurance bisa dikatakan itu. Jadi tugasnya memastikan ya bisnis proses dari aplikasi yang dibuat itu berjalan dengan baik. Oke. Berikutnya ini ya, pakai UAT ya, User Acceptance Test. Nah ini juga bagian, biasanya ada dua. Saya minta biar kalau bimbingan saya, TA, Black Box dan UAT. Gitu ya. Nah, UAT ini tadi tentu saja dia bagian dari apa? Alpha testing atau beta testing, UAT. Apa? Ada yang bisa jawab? Oh.
UAT ini bagian alpha testing atau beta? Ya, ya oke, beta ya. Oke. Nah, ini ada Raka nih. Raka ya, ini dikejar deadline nih Raka ya. TA-nya. Bimbingan saya nih Bu Mbak Inji nih. Oke. Jadi ada UAT ya. UAT ini tahapan akhir dari testing ya. Jalankan untuk mengetahui apakah masih terdapat defect ya, software defect ya. Nanti eh, biasanya nanti ada beberapa tools yang bisa digunakan ya. Nah, tapi sebenarnya dengan kuesioner biasa aja juga bisa udah nanti ya. Jadi dapat gunakan kuesioner feedback nanti ya. Nah, dengan membuat kuesioner yang lebih nanti ngolahnya pakai skala Likert gitu ya. Nah, ya, jadi belajar bagaimana menggunakan skala Likert ya. Skala Likertnya skala bisa skornya 1 sampai 5, bisa juga 1 sampai 4 gitu ya. Ada yang cari aman atau yang tegas itu 1 sampai 4. Dia nggak mau yang apa nih jawabannya apa ya, di tengah-tengah gitu ya. Dia harus eh, sangat mudah sekali atau sangat sulit sekali misalkan gitu. Jadi menghindari yang netral gitu ya. Bisa saja seperti itu ya. Jadi boleh ngambil skenario skornya 4 atau 5 gitu ya. Tapi saya lebih cenderung yang 4. Jadi enggak biar yang netral itu ini ya, ngambil keputusan ya. Sangat mudah atau sangat sulit misalkan atau cukup mudah atau mudah gitu ya. Jadi dengan buat suatu kuesioner nanti ya. Nah, nanti ini contoh tabel UAT-nya. Biasanya untuk tabel UAT ini kan nanti misalkan sudah tayang aplikasinya ya, sudah tayang aplikasinya di internet ya atau di lingkungan terbatas. Kemudian ada fiturnya apa di sini login, nanti ada URL-nya di sini biar user bisa akses nanti gitu ya. Kemudian deskripsinya gimana nih? Login user menggunakan username dan password. Misalnya saya passwordnya misalkan username-nya pakai email, passwordnya pakai apa misalkan atau username loginnya pakai NIM misalkan ya atau pakai nick misalkan ya bisa saja gitu ya. Nah, nanti hasilnya ada dua kemungkinan, sesuai atau belum sesuai, selesai atau selesai. Sudah gitu ya. Nah, nanti misalkan ada, oh ini harusnya ada tambahan, nah, ada catatannya di situ. Nah, dari semua fitur itu nanti akan apa namanya dari 10 fitur ini akan berjalan atau tidak nanti gitu ya. Nah, nanti akan kita simpulkan nanti ya. Dan baiknya juga usernya jangan apa namanya cuma satu yang uji ya. Ya, ya misalkan kalau aplikasi sederhana misalkan untuk sekolah ya, jadi ada mewakili guru misalkan ada mewakili siswa. Misal gurunya misalkan ada 3 atau 4 guru, siswanya banyakkan dikit lah, misalkan 10 itu udah boleh aja seperti itu untuk yang black box gitu ya. Jadi kalau bisa yang uji itu nanti jangan hanya satu ya, karena kita akan minta perspektif dari beberapa user gitu ya. Nah nanti tentu saja nanti ada kesimpulannya nanti dirata-ratain aja. Misalkan hasil rata-ratanya nih didapat dari 10 orang, hasilnya misalkan 85 misalkan. Nah nanti uh, disimpulkan aja bahwa 85% sudah sesuai dengan keinginan pengguna. Bisa juga diklaim seperti itu, ya. Dan jika nanti ada error nanti disebutkan juga di sini, gitu ya. Biasanya dua yang disebutkan nanti di akhir kesimpulan di bab 5 yaitu tadi ya apa namanya black box-nya berapa persen misalkan sama UAT-nya gitu ya. Tapi ada juga dosen penguji yang sudah cukup black box aja, UAT-nya nggak usah misalkan. Ada juga seperti itu. Ya. Nah nanti skala Likert ya. Jadi skala Likert ini mungkin kalian masukkan juga nanti di bab 2 ya. Teori tentang skala Likert biasanya tuh yang diambil dari bukunya Sugiono nih ya. Nanti diambil aja di situ definisi-definisi tentang skala Likert dimasukin ya. Nah, nanti skala Liketnya dijelaskan juga nanti ya di situ ya dengan nanti bukan pertanyaannya tapi pernyataan nanti ada cukup jadi tidak ada tanda tanya nih. Nanti dibuat seperti ini nih biasanya buat tadi ya bagian dari UAT. Jadi UAT-nya ini selesai tapi kita mau ada feedback nih pakai skala Likert ya. Gimana terhadap tampilan dan kenyamanannya ya. Belum pakai metode nih kita nih masih dengan pertanyaan yang sederhana terhadap tampilannya kita mau tangkap bagaimana hasilnya gitu ya. Nanti ada metode khusus nih misalkan pakai SUS dan seterusnya ya. Jadi yang ditanya itu fungsional
fungsionalitas dan non fungsionalnya boleh boleh ditanyakan juga misalkan di situ ya. Nah, ini di skala Likert dijelaskan di bab 2, nanti di bab 5 nanti tinggal ditarik. Di bab 4 akhir di kesimpulannya nanti muncul, ditulis ulang lagi di kesimpulan gitu ya. Nah, jadi ini contohnya nih. Nah, nanti aplikasinya gimana nih? Salah setuju, ya setuju ya. Misalkan mudah digunakan, misalkan tampilannya desainnya baik gitu ya. Ya. Nah, nanti kita bisa simpulkan nih. Pertanyaannya juga nggak usah banyak-banyak ya, karena usernya sudah ngerjain UAT cukup banyak misalkan. UAT-nya misalkan ada 10 fitur, dia udah cukup banyak nih. Yang ini cukup ya 5 lah atau 5 pertanyaan aja, pernyataan aja ya. Nggak usah banyak-banyak yang nanti didapat ke arah tampilan mungkin ya. Mudah gak digunakan dan seterusnya. Sekali lagi ini adalah masih belum menggunakan metode yang ini ya baku ya. Nanti ada metode bakunya pakai usability testing gitu ya. Nah, nanti dihitung ya. Cara ngitungnya juga ini ya. Nanti jawaban yang respondennya ada berapa? Misalnya 30. Nah, nanti jawaban sangat setuju kalau maksimum nanti nilainya paling tinggi berapa. Nanti tinggal dihitung aja nanti gitu ya. Ya, skor maksimum, skor minimum nanti didapat. Nanti hasil indeksnya misalkan nilainya berapa. Gitu ya. Itu jadikan kesimpulan. Jadi kan harus keluar angka-angkanya tuh nanti ya di kesimpulan. Nah, ini ya, contohnya ya, ini misalkan ya, ini cara ngitungnya nih ya, sekali ke ini yang 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi yang salah setuju 4, skornya tinggi, setuju 3, cukup setuju 2, tidak setuju 1 ya, jangan ada yang 0 ya. Nah, itu. Nanti ya udah dijumlahkan aja nih. Ada 8 dikalikan 4. Ya, nah ditotalin semua nanti dapat totalnya 32 tambah 15 tambah 8 tambah 3. Nah, 58. Kalau maksimum berapa? Kan 10 ya, 10 responden. Jika jawabnya 4 semua berarti kan 10 kali 4 ya kan. Terus berapa pertanyaannya ada 2, ada 80 ya. Tinggal dibagi 58 dibagi 80 kali 100%. Jadi jawabannya 72,5%. Nanti bikin juga interpretasinya gimana nih? Ya, ini juga ada teorinya juga ya. Bisa aja nanti disitasi aja nanti tugas akhir yang menyatakan ini ya. Ternyata 72,5% itu bagian dari setuju. Ya, nah, berarti kesimpulannya bahwa aplikasi uh, uh, dikatakan layak untuk digunakan, misalkan gitu. Bisa di state di akhir seperti itu, gitu ya. Jadi muncul black box testingnya hasilnya berapa? 90% misalkan. Muncul juga hasil uji skala Likert-nya sama tadi UAT-nya. Itu lebih baik lagi. Nah, ini nanti buat PR aja ya. Kalian cara ngitungnya gimana nih ya. Nah, ini saya kasih soal ada ini. Nah, kalian hitung nih berapa hasilnya ya. Ya. Berapa sih total skornya. Itu ya. Nah, ini buat PR aja ya. Nah, oke, satu lagi. Biasanya kalau pakai software kan kalian pasti pakai metode kan, metode softwarenya kan, pakai Scrum, pakai Waterfall, pakai XP, Extreme Programming ya. Biasanya sekarang saya arahkan karena eranya modern ya, pakai yang agile biasanya pakai Scrum atau pakai Extreme Programming. Nah, kalian juga harus bikin jadwal ini seperti bikin software itu ada jadwalnya misalkan ini sprint 1, sprint 2 dibuat seperti ini di sini. Nah, nanti ada user story-nya, ya, itu bagian dari ini nih dokumentasinya. Nah, kemudian juga dikasih poin-poinnya di sini. Poin ini biasanya sih yang memberi nilai itu yang udah expert ya, yang project manajernya yang sudah pengalaman yang bisa menghitung tingkat kesulitan. Atau kalian juga bisa merasakan tuh, ini sulit nih. Nah, nanti skornya 9 misalkan. Nah, ini gampang nih 3 misalkan ya. Jadi skornya tuh 1 sampai 10 gitu ya skornya. Biasanya ambil yang aman tuh ganjil gitu ya. Nah, nanti dihitung rata-ratanya berapa. Ini juga bisa muncul di bagian kesimpulan, ya, di bagian evaluasi. Jadi nggak hanya sekedar eh, mengembangkan software dengan perangkat metode Agile Scrum, udah gitu doang. Nggak ada ceritanya evaluasinya. Gimana evaluasi Scrum-nya? Nanti ditanya saya tanya tuh di sidang nanti. Gimana evaluasi pakai waterfall-nya? Gimana evaluasi pakai extreme programming-nya? Nah, ini untuk menjawab evaluasinya seperti ini. Ya, evaluasinya misalkan dilakukan sprint selama 2 bulan ya dengan durasinya 2 pekan. Kemudian hasil tingkat kecepatan programmernya nanti bisa dirata-ratain nih. Ini kan ditambahkan semuanya terus dibagi 4 ya.
Memang ada 4 sprint, nah nanti itu muncullah rata-rata dengan kecepatan programmer sekian. Nah, itu udah ada evaluasinya. Nggak hanya tinggal apa ya namanya, nggak hanya menaruh apa namanya metodenya aja, tapi nggak ada evaluasinya. Kebanyakan gitu tuh. Pakai apa? Pakai Scrum. Gimana metodenya? Diam tuh, bingung dia jawabnya. Nah, cukup dengan gambar ini. Atau pakai software Jira juga ada muncul ya, ada grafiknya. Kalau Bu Tiffany nanti nanya tuh, ada grafiknya tuh, ada bisa kelihatan nanti polanya gitu ya. Nah itu ini sekarang gitu ya. Oke diskusi dulu ya sebelum saya lanjutin nih masih ada beberapa ya. Karena ada juga yang UI UX nih TA-nya. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang UI UX nggak TA-nya? Silakan. Yang UI UX raise hand. Ada nggak ya? Oke. Oh Faza, oke Faza ada. Nah, UI UX-nya pakai apa Faza metodenya? Design thinking atau apa UCD? Ah, Iqbal juga tuh ya. Iqbal pakai apa Iqbal? Oke, UCD, Pak. Oke, UCD. Oke. Saya desain thinking, Pak. Oke, design thinking ya. Oke. Nah, itu adalah metode-metode UA. Nah, gimana cara ngevaluasinya? Oke, ya. Ya, saya lanjutin ya nih. Ya, karena saya eh, banyak juga mahasiswa yang UI UX ya. Ini coba ada pertanyaan juga nih. Saya membahas pembangunan IAS untuk menguji cloud computing di sekolah. Baiknya saya melakukan pengujian dengan UAT atau black box, Pak, gitu ya. Oke, cloud computing di sekolah. Ya, dua-duanya boleh diuji. Black box-nya berarti fiturnya sudah berjalan dengan baik belum? Ya, tadi integrasinya segala macam ya. Nah, itu diuji nanti black box. Dan UAT itu nanti ini aja buat ini berarti dari eh, misalkan admin sekolahnya atau apa guru ya yang bertanggung jawab ya itu bisa bisa juga dibuat kuesioner atau pertanyaan juga tuh dengan pakai skala Likert. Saran saya sih dua-duanya, tapi apa namanya tidak terlalu detail ya. Nanti cukup fitur-fitur fungsionalitasnya aja nih. Ya. Jadi boleh tadi apa nih, si Ahmad Faisal Gifari dua-duanya ya pakai UAT dan black box gitu ya. Oke, bahas tentang yang UI UX ya. Oke. Nah, oke, pengujian UI UX. Ya UI itu kan membuat desain ya. Sebenarnya prototype ya desain tampilan ya. Biasanya juga saya membagi tuh kalau ada tim saya bagi tiga, ada yang ngerjakan UI UX gitu ya, ada yang ngerjakan front end, ada yang ngerjakan API gitu ya. Nah itu ada tiga gitu ya. Jadi atau saya sekarang saya pakai machine learning ya, ada yang juga yang ngerjakan machine learningnya, jadi ada 4 orang bahkan 5 gitu ya. Ya, oke. Jadi kita fokus ke desain UI UX. UI UX biasanya desainnya kalian pakai Figma ya atau Figma atau Canva ya Figma ya. Nah, nanti namanya ada beberapa testing untuk menguji desain dari UI UX. Ada yang namanya usability testing. Nah, ini untuk menguji kemudahan dan kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi gitu ya. Ini kesalahannya nih. Salah nih. Oh ya nanti slide-nya saya kasih ke Mbak Inji aja ya biar bisa di-share. Usability testing ya. Jadi itu SUS itu bagian dari usability testing ya. Nanti saya jelaskan ya. Ada juga yang sifatnya A/B testing atau split testing. Ini membandingkan dua versi yang A dan B untuk melihat hasil responnya gimana. Ya misalkan ada dua versi nih, versi yang sebelumnya dan sesudahnya misalkan. Desain sebelumnya sama desain sesudahnya itu gimana? Nah, itu ada split testing tuh. Bagus juga tuh kalau yang dilakukan sebelum didesain dan sesudah desain. Harusnya lebih baik. Desain sebelumnya misalnya nilai usability-nya misalkan 70% misalkan. Nah, setelah didesain lebih baik lagi jadi 80% misalkan ya. Ada juga metode namanya heuristic evaluation. Nah, ini juga ada mahasiswa saya dulu nih TA-nya pakai ini. Dia menggunakan prinsip-prinsip usability testing. Ini ada papernya juga dia di conference ya dipublikasikan ya. Dengan ini metodenya yang dibuat oleh Jacob Nielsen di sini. Ini juga ada bisa dipakai nih heuristic evaluation ya.
Kemudian juga ada cognitive walkthrough di sini, ya berdasarkan proses berpikir pengguna. Ini biasanya buat pengguna baru nih. Jadi ada aplikasi baru. Nah ini cocok nih diuji di sini, ya pakai metode ini, ya. Kemudian juga ada yang eye tracking dan heat map analysis. Nah ini biasanya aplikasi mobile nih. Kan mobile kan suka menekan tombol, ya. Jadi ada heat mapnya, ada apa namanya? eh, Map panasnya tuh yang dibuat tuh ternyata sering ditekan tombol yang bawah, banyak ditekan tombolnya, itu bisa juga pakai heat map analysis, ya. Jadi area yang paling yang sering diperhatikan atau digunakan oleh user atau gampangnya yang sering diklik, nah itu bisa juga nih. Ini biasanya untuk aplikasi mobile nih, ya, eye tracking, ya, terhadap desain UI UX-nya gitu, ya. Selain SUS ada juga heat map analisisnya tuh, ya. Kemudian berikutnya yang keenam ada card sorting, ya. Jadi menilai informasi strukturnya. Ini web biasanya, ya. Ini card informasi berarti struktur informasinya, aliran informasinya, misalkan navigasinya, menunya. Nah, itu gimana intuitifnya nanti terhadap biasanya website ya. Jadi menunya bingungin nggak gitu kan? Jangan sampai bingung kesasar nanti penggunanya ketika ngeklik menu-menu sampai dalam misalkan. Nah, itu card sorting. Nah, ada juga yang menggunakan survei dan interview. Nah, ini biasanya lebih simpel ya untuk mengumpulkan umpan balik. Udah langsung aja interview. Boleh juga nih kalian gunakan nih, ya, untuk di interview itu, ya. Ya, nanti bagaimana menggunakan skala likat juga ya, atau wawancara yang mendalam langsung misalkan. Kemudian juga ada bikin prototipe nih, ya. Jadi dibikin prototipenya diuji gitu, ya. Ada juga accessibility testing. Nah, ini juga tingkat aksesnya nih. Ya, kan kadang-kadang bikin aplikasi juga nggak hanya untuk orang normal, untuk yang orang yang memiliki keterbatasan fisik juga bisa digunakan, misalkan itu disabilitas misalkan. Ini namanya accessibility testing. Ya, aplikasi ini bisa nggak digunakan oleh orang yang memiliki keterbatasan fisik misalkan. Dan terakhir beta testing, tadi beta testing itu yang tadi ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini beda-bedanya antara UI UX-nya dengan usability testing. Ini fokusnya ke kemudahan pengguna, ya. Nah, kalau A/B testing itu desainnya efektif dari suatu produk misalkan. Nah, kemudian ada yang mau fokus ke UX-nya bisa pakai metode heuristic evaluation. Nah, ini juga pakai ini bisa, ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan nanti pakai skala likat juga, ya. Nah, ini yang membedakan, ya. Ada eye tracking, fokus tampilan visual mobile tadi, ya. Nah, card sorting untuk navigasi, ya. Nah, survei untuk kepuasan pengguna juga nanti, dan seterusnya di sini ada, ya. Ini untuk yang fokus-fokusnya, ya, yang membedakan antara jenis-jenis pengujian itu. Oke, saya akan bahas tentang yang SUS ini. Ya, biasanya manusia banyak nih yang pakai SUS nih. Yang metodenya udah pakai SUS. Sekarang saya nggak mau yang ada mahasiswa saya UI UX-nya nggak hanya SUS, saya minta dua. SUS dan SEQ nanti ada dua. Jadi biar beda sama mahasiswa sebelumnya gitu, ya. Nah, SUS itu adalah sistem usability scale, metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan suatu sistem atau aplikasi berdasarkan persepsi, ya, persepsi dari penggunanya. Ini dikembangkan di tahun 1986, ya. Jadi ini sudah jadi standar industri, ya, untuk UX, ya, user experience, karena lebih sederhana, cepat dan efektif, dan bisa ditarik kesimpulannya. Gimana cara kerjanya? Ya sebenarnya sederhana. Dia cuma ada 10 pertanyaan. Ada item 10 pernyataan, bukan pertanyaan, sorry. Pernyataan. Ada 10 item yang akan nanti dijawab oleh user. Ya dengan skala Likert 1 sampai 5, ya, dari sangat tidak baik, ya, sangat tidak baik, kemudian ada eh, cukup, sangat apa namanya? Baik, teman baik sekali misalkan, atau sangat setuju, atau setuju sekali misalkan. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mencakup beberapa aspek. Kemudahan penggunaan, kompleksitas, konsistensi, ya. Nah, misalkan dari warnanya, misalkan kan konsisten apa enggak gitu kan, ditanya tuh nanti. Terus kepercayaan diri pengguna gitu, ya. Ya, nggak perlu di training bisa digunakan, ya, atau dan seterusnya di sini. Jadi mencakup aspek ini. Dan pertanyaannya atau pernyataannya itu sudah baku. Jadi pasti akan sama dengan kakak kelas-kelas kalian, ya, yang sudah selesai UI UX itu pernyataannya sama nih, 1 sampai 10. Ini tinggal dipakai aja nih nanti nih. Ya, buat kuesioner kalian pakai ini nanti, ya, pakai Google Form bisa gitu, ya. Ya.
Nah, ini 1 sampai 10 nih ya. Jadi ada 1 sampai 10. Nah, nanti beda-beda ya. 1 dan 2 ini ada nanti yang yang ada yang ganjil dan genap gitu ya. Nanti beda cara ngitungnya gitu ya. Nah, ini ada sampai 10 ya. Ini udah tinggal kalian pakai nanti yang pakai uh, SUS gitu ya. Dipakai ya, biasanya ada yang menanya tuh, Pak, berapa respondennya? Respondennya kalau mau jurnal publikasi berdampak jangan 50, 100 lah minimal. 100 pengguna ya, 100 responden gitu ya. Nah, biasanya saya kalau TA tuh 50 sudah cukup gitu ya. Tapi kalau untuk jurnal yang bagus ya itu ya lebih banyak lebih baik gitu kan. Nah, nanti kita akan mendapatkan feedback dari banyak orang gitu ya. Dari skala umur juga kalian perhatikan tuh nanti umurnya penggunanya nanti di apa namanya di kuesionernya pakai Google Form minta juga umurnya berapa nih penggunanya misalkan atau pekerjaannya apa. Nah, plus langsung ininya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaannya, pernyataan-pernyataannya. Nah, ini cara ngitungnya ya. Untuk yang ganjil nanti skornya, nah nilai jawaban -1 ya. Untuk pernyataan genap nanti skornya 5 dikurang jawabannya gitu ya. Misalkan yang jawabannya 4 jadi dikurang 1 skornya. Tapi kalau yang nomor genap ya, ya ini dia ini. Tapi jangan lupa ya, ini nomornya jangan ditukar ya. Ini udah urut nih ya. Ini udah urut, jangan ditukar nanti. Nomor 2 dipindahin ke 1 ya, nanti jadi kacau. Ini udah benar nih, pernyataannya udah benar. Nah, tinggal jangan ditukar-tukar gitu ya. Jadi cari aja literaturnya ini udah baku. Nomor pertanyaan jangan diputar karena sudah melambangkan nanti ini ada pernyataan ganjil, pernyataan ganjil dan genap ya. Nah, nanti ditolak tadi maksimumnya berapa, nanti kali ini satu orang ya. Nanti dikalikan 2,5 menghasilkan skor nilai 0 sampai 100. Nanti dirata-ratain aja nanti gitu ya. Nah, ini nanti baru diinterpretasikan. Misalkan sekolah desain UI UX-nya nilainya 80, berarti dia skornya itu masuk bagian kategori good ya atau ya excellent misalkan 85 sampai 100. Ya, kalau bisa UI UX kalian tuh jangan sampai nilainya di bawah ini nih, di bawah 70 lah, jangan sampai. Biasanya tuh ada yang 72, 73 tuh masih boleh lah. Tapi kalau bisa di atas 70 ya. Kalau masih di bawah 70 berarti kuliahnya belum sukses nih belajar UI UX-nya gitu ya. Harusnya skornya di atas 70 gitu ya. Nah, ini nanti juga bisa dimasukin ke bab 2 bagaimana mengevaluasinya ya. Nah, skornya berapa dan seterusnya ini jadi ya, misalkan 79,2 nih skor susnya, berarti dia masuk ke kategori ya good gitu ya. Nanti tingkat ke penerimanya acceptable, masih bisa diterima nih. Nah, ini kalau nggak diterima sekarang kurang lebih ini 60-an ya. 65 lah ya. 70 masih bisa diterima, 68 masih diterima nih. Ya, tapi janganlah di atas 70 lah kalau bisa gitu ya. Ini range-nya ya. Nah, ini kelebihan dari SUS adalah cepat, mudah diterapkan. Dia hanya 10 pertanyaan atau pernyataan ya, cocok untuk jenis aplikasi web, mobile, dan lainnya ya. Nah, nanti bisa dibandingkan juga lintas produk juga ya, misalkan di produknya, di tes di produknya Android misalkan dan iPhone misalkan gitu ya. Nah, tapi kekurangannya di usability dia hanya skor umum aja dia. Nah, tidak cocok untuk desain yang masih sangat awal. Jadi desain yang sangat apa namanya baru-baru ini sangat tidak disarankan. Kalau bisa sih ya yang sudah baik itu tampilannya ya. Itu SUS. Yang berikutnya ada lagi yang SEQ gitu ya. Nah, ini masih SUS saya bikin suruh dua. Pokoknya kamu harus pakai SUS dan dua ini ya. Ini sebenarnya single easy question. Jadi pertanyaannya cuma satu ya. Untuk evaluasi sederhana yang digunakan untuk mengukur persepsi kemudahan pengguna dalam menyelesaikan satu tugas tertentu misalkan ya. Nah, jadi perbedaannya tadi dia SEQ lebih fokus pada satu aktivitas saja. Nah, cara kerjanya dia misalkan setelah pengguna menyelesaikan semuanya nanti akan diminta satu pertanyaan. Seberapa mudah atau sulit tugas ini untuk diselesaikan misalkan nah, nanti akan dijawab dia. Skala likatnya lebih besar lagi di 1 sampai 7 nanti. Kamu breakdown aja tuh sangat sulit bla 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 dan seterusnya sampai 7 ya. Nah, nanti di breakdown misalkan sangat sulit, cukup sulit, netral, cukup mudah, sangat mudah misalkan nih. Ini dari segi kemudahan user ini penggunaan ya.
Nah, nanti skornya, nah, yang bagus tuh di atas ini ya. Ya, jadi jangan di bawah 5 itu ya. Kalau di atas 5 nanti skornya nanti bagus itu ya. 5,5 sampai 6 lah gitu itu udah berarti desain UI UX-nya tuh sudah bagus gitu ya. Jadi pertanyaannya cuma satu gitu ya, cuma satu bagaimana kemudahannya. Tapi kan nanti kan yang jawab kan banyak user kan, banyak user. Nah, ini nanti bisa dikombin nih antara SUS sama SEQ. Kalau SUS tadi kan 10 pernyataan ya, kalau ini cuma satu pernyataan. Ya, nanti bisa kalian rata-ratain aja nanti dari eh, 100 user berapa rata-ratanya nih bisa diambil kesimpulan. Nah, ini sangat cepat, hanya satu pernyataan yang efektif ya. Kemudian juga dapat dikomunikasikan ya dengan data observasi atau wawancara dan misalkan bisa juga nanti di untuk mengurangi kekurangannya nanti bisa juga ditambah dengan wawancara. Nah, kira-kira gitu ya. Ininya ya. Nah, ini yang kalau membandingkan ya tadi ya, fokusnya ke SUS ke seluruh sistem, kalau SIQ ke per tugas-tugas misalkan. Ya. Nah, ini 10 item, ini ada satu item. Nah, ini skalanya juga lebih besar ya 1/7 ya. Hasilnya juga skornya nanti rata-rata aja nanti ya. Per tugas. Kalau tugasnya sebenarnya kalau tugasnya ada banyak ya tasnya ada banyak bisa juga ya di ini kan. Misalnya ada berapa ada 5 modul misalkan. Nah, udah berarti ada 5 pertanyaan. Modul misalkan di sistem informasi akademik, apakah modul registrasi siswa ngisi KRS misalkan gimana gitu kan? Modul ngisi absen gimana? Nah, itu bisa per tas seperti itu nanti. Ya nanti bisa dirata-ratain. Ya kalau komplek banyak juga ya nanti ya. Nah, kira-kira gitu ya untuk perbandingan SUS dan SEQ ini. Ini mahasiswa saya yang sekarang ada 3 yang UI UX ya. Nah, ini harus pakai 2 metode ini, SUS dan SEQ. Gitu ya. Demikian ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan mau diskusi. Nanti slide-nya saya kasih Bu Enji ya. Oke, baik, teman-teman silakan ada pertanyaan. Oh ya, kalau yang ada yang mesin learning nggak di sini? Ada yang mesin learning nggak? Coba raise hand. Yang data science ya, jurusnya itu. Nah, itu metode, metode evaluasinya harus pakai metrik evaluasi ya. Metrik evaluasinya bisa pakai MAP, RMSE, atau R-score misalkan. Sepertinya udah pada ngantuk, Mbak Bu Enji. Ya, soalnya ini kan udah jam-jam mereka kan karena ada kelas weekend, Pak. Jadi Iya, iya, mungkin iya, iya. Iya. ada Oke. yang mungkin di sini eh, kadang nih Pak ya, kasusnya adalah pemilihan responden gitu Pak. Pemilihan Oh responden iya. ataupun informan gitu. Ada minimalnya nggak Pak? Atau apa namanya? Kadang kan kalau di kuantitatif, kalau di ilmu sosial itu kan biasanya ada menggunakan rumus Robin atau apa. Nah, kalau misalnya pengujian di IT, nah kayak gitu. Hmm. Apakah ada Oke. limitnya atau eh, ya 5 aja cukup, 10 aja cukup. Kadang ya, Sebenarnya bisa aja, boleh aja, misalkan. Tapi terwakili user ya, kan kan. Misalkan jenis user kalau aplikasi sistem informasi akademik misalkan kan ada user dosen, user apa kaprodi misalkan, user mahasiswa gitu kan. Terwakili aja itu. Misalkan masing-masing ada 2 misalkan udah cukup misalkan. Kalau menggunakan pengujian black box gitu ya. Bukan pengujian fungsionalitas ya. Gitu ya. Itu udah cukup gitu ya. Tapi kalau yang UI UX desain tampilan, nah itu harus menurut saya sih ya 50 minimal ya. Biasa mahasiswa kemarin, mahasiswa saya tuh yang tugas akhir minimal 50 kalau pakai desain UI UX ya. Kemudian kalau dia mau mempublikasi ke jurnal, Pak Roju, eh, teman-teman ini ya nge-lag ya.
Oh ya, suaranya hilang. Berarti Pak Rojulnya nge-lag ya, teman-teman. Oke, sambil kita tunggu ya, nanti mungkin jaringan di rumahnya Pak Rojul. Ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Oke, oke. Ya, Hanif. Bu, izin bertanya Bu. Itu kan tadi seputar software engineer ya Bu ya, sama atau UI UX kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang ngambil TA-nya topiknya itu apa ya, analisis kayak gitu, seperti saya vulnerability assessment, penetration testing itu bisa dipakai atau ada lagi teknik yang lainnya Bu? Maksudnya kayak untuk dimasukkan ke bab 4 gitu nanti. Ya Oke. begitu Bu. Kamu pengujiannya pakai apa? Sorry, Hanif. Saya sih lebih ke analisis Bu ya. Judulnya apa? Judulnya itu apa, bentar Bu. Judulnya itu eh, analisis dampak serangan email phishing dengan menggunakan social engineering toolkit terhadap kesadaran keamanan digital mahasiswa. Studi kasus SDN Nurul Fikri. Itu Bu judul saya. Berarti ini ya, pakai teori, kemudian pengujiannya menggunakan kuesioner ya? Iya betul. Betul. Pengumpulan datanya pakai kuesioner. Oke, ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengujiannya itu bukan produk gitu ya, sebenarnya di IT pun ada ya beberapa gitu. Nanti tolong untuk penamaan bab 4-nya itu kan kalau template implementasi dan evaluasi gitu ya. Jadi teman-teman mungkin nanti oke. Nanti masuknya adalah analisis dan hasil. Nah, Bu, gimana cara untuk menyusun kuesionernya? Nah, kuesionernya itu bisa diturunkan dari teorinya, begitu. Ya, jadi saya nggak menggunakan SUS, nggak menggunakan UAT, nggak menggunakan apa, tapi menyusunnya di kuesionernya. Nah, kuesioner, Maaf terputus Mbak, ya, Bu. ya, Bapak. Nah, Ya. ini ada pertanyaan, Pak. Jadi salah satu mahasiswa ini mengambil TA tentang analisis. Jadi, sorry, Hanif, bisa di apa namanya? Ya, Hanif gimana Hanif? Ya, oke. Saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Saya kan mengambil TA-nya itu kan non software engineering apa ya? Maksudnya bukan bikin apa, aplikasi atau UI UX seperti itu. Nah, eh, TA saya itu lebih ke analisis Pak. Judulnya itu adalah analisis dampak serangan email phishing dengan menggunakan social engineering toolkit terhadap kesadaran keamanan digital mahasiswa. Studi kasus STT Nurul Fikri. Nah, tadi kan Hmm. ya materi tadi itu kan berkisar tentang apa, testing software ya, lebih Hmm. ke testing software itu. Nah, kalau untuk yang seperti saya ini Pak, itu berarti nanti di bab 4-nya itu seperti apa Pak? Gambarannya itu. Oke. Berarti kan di bab 2-nya harusnya ada metode evaluasinya kan? Harus Ada. ada kan? Nah, Ah, itu metode evaluasinya udah ada. Kalau di security kan atau di ya security ya kan ada metode-metodenya kan? Metode iya, cara evaluasinya kan? iya. Itu kan. Nah, itu bisa dipakai itu metode evaluasinya di situ. Harus kamu state duluan. Ya, jangan tidak ada evaluasinya. Kalau nggak salah di rubrik penilaian juga harus ada metode evaluasi gitu kan. Nah, nah metode evaluasinya bagaimana? Ya udah diterapkan aja nanti di bab 4 akhirnya. Misalkan metode evaluasinya menggunakan misalkan apa ya? Menggunakan testing juga tapi berdasarkan aksesibilitas misalkan ya. Misalkan atau hasil dari itu bisa kan seperti black box ya, harus ada uji kan, ada diuji nanti gitu, Ah, atau ada metriknya nggak, di metodenya tuh ada metriknya nggak, nah gitu. Nah dipakai aja, diulas aja di situ metodenya gitu, gitu Hanif. oke. Mm-mm. Nah, itu kan tadi juga ada kayak apa ya? uh, Agile atau apa tadi tuh ya yang itu sebagai testing itu saya juga
dibutuhkan dibutuhkan nggak Pak? Kayak apa jadwal-jadwal gitu. Nyari bulan 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 ini melakukan apa gitu. Ya, boleh juga tuh kamu masukkan. Karena kan, eh, tapi mungkin ini ya, maksudnya ini ya. Iya betul, sprint Ini. sprint ini. Ya, ya ini bisa juga di tahapan-tahapannya. Misalkan kamu kan mengimplementasikan kan, ngerjain kan di sini di pekan pertama ini boleh juga dilaporkan. Nah, ini moto agile-nya dilaporkan nanti. Ini biasanya buat developer ya. Nah, eh, rata-rata nanti bisa, berapa tingkat kesulitannya di sini bisa digunakan nanti. Ya. Gunanya sih buat mengevaluasi. Nanti kalau tingkat kesulitannya rata-ratanya tinggi, berarti perlu nambah programmer atau gimana gitu. Ya, atau dipecah misalkan. Ya, modulnya lebih detail lagi. Kalau kamu butuh ini berarti ya paling laporan pengerjaannya aja nih. Ya, laporan pengerjaannya bagaimana mulai, dari awal sampai akhir gitu ya. Tingkat ketuntasannya mungkin gitu tuh. Ya, bisa juga dimasukkan. Ya. Oke, baik Pak. Jadi Sip-sip. di 4 itu sebelum kesimpulan ada bagian namanya evaluasi sistem. Ya, ada evaluasi sistem, ada juga evaluasi penelitian. Evaluasi sistem itu evaluasi dari hasil, sistem yang dibuat, yang pakai black box tadi, pakai UAT tadi. Ada juga evaluasi penelitian atau evaluasi penelitian yaitu evaluasi dari penggunaan, Agile tadi. Jangan sekedar nama aja yang dipakai tapi nggak ada evaluasinya. Jadi ada laporannya lah. Waterfallnya dipakainya gimana sih? Ada komentar lah sedikit dari penggunanya, dari programmernya atau penulis TA-nya nanti. Nah, itu nanti evaluasi penelitian. Nah, nanti itu adalah ditulis ulang hasilnya di kesimpulan dan saran. Gitu kan. Jadi saya selalu minta tuh di bagian akhir. Berarti Salah satu evaluasi apa, penelitiannya itu pakai Agile tadi gitu. Ini. oke, berarti nanti itu tinggal pilih aja tuh ya, bisa evaluasi yang tadi black box itu atau evaluasi penelitian itu ya, tinggal dipilih aja. Iya. Hmm, Oke, Kalau ada black box-nya berarti ada dua. Biasanya saya selalu ada dua. Evaluasi evaluasi sistem. Evaluasi sistem itu tadi hasil black box-nya, hasil UAT-nya berapa persen, hasil SUS-nya itu juga dibikin di situ. Hasil SUS-nya masuk tuh evaluasi apa? Evaluasi sistem misalkan. Nah, evaluasi penelitian tuh terhadap penelitian kamu kasih komentar gitu. Kasih komentar tuh gimana? Komentar, ternyata seperti ini dibikin aja di situ, komentar dari pendapatnya gitu ya. oke, Seperti itu Hanif. oke, baik Pak, dimengerti. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, Oke, cukup Hanif. Cukup Bu. Berarti ini ya, mungkin untuk penamaan babnya tetap implementasi dan evaluasi ya Pak, kalau di bab 4 itu. iya digabungkan. Kalau dulu kan dipisah Bu ya. Ya, Bab 4 sama 5 jadi satu ya, sekarang bab 4 gitu ya. Bab 6-nya kesimpulan di bab 5. Ya. baik. Berarti teman-teman nanti apa namanya dicek ya bab 4-nya. Mungkin ada implementasi dan evaluasi. Mungkin implementasinya itu bukan satu project ya, tapi mungkin cari data atau apa. Nah, nanti bisa disesuaikan. Nah, subbabnya apa saja itu juga nanti bisa disesuaikan ya. Kadang saya gini Pak Rojul, kalau misalnya subbab bab 4 itu disesuaikan aja sama tahapan penelitian di bab 3 gitu. Di bab 3 itu kan ada tahapan penelitian dan itu cukup detail. Nah, saya Hmm. seringnya bilang ke mahasiswa, ikutin aja di bab 3 tahapan penelitiannya apa, nanti bisa dimasukkan. Kalau misalnya nanti ada tambahan dari dosen pembimbing, ini dimasukkan, misalnya use case-nya dimasukkan ke subbab ini. Nah, baru itu dimasukkan begitu ya, Pak Rujul ya. Iya ya. Di bab 4 itu nanti hasilnya misalkan screenshotnya gitu kan. Nah, itu kan dimunculkan di situ kan. Kemudian juga alur kerjanya, desain sistemnya itu di bab 4. Jadi desain database-nya, ya kan. Kalau tadi yang Hanif mungkin desain jaringannya, itu harus ada di situ di bab 4-nya, hasilnya gitu kan. Nah, tinggal dievaluasi dia jaringannya gimana.
Jadi teman-teman ya di bab 4 ini banyak banget kalau saya nemuin di bab 4 itu hanya tabel-tabel aja, tabel gambar, tabel gambar. Jadi itu perlu untuk dideskripsikan ya teman-teman. Gambar ini maksudnya apa, tabel ini maksudnya apa. Jadi kalau misalnya dicontohkan oleh Pak Rojul tadi, misalnya pengujian UAT gitu kan, atau black box testing gitu. Nah, apa aja pengujiannya? Nah, itu bisa dideskripsikan lebih jelas ya teman-teman. Tapi kalau sekarang masih ya Pak ya, seperti itu ya. Kalau Ya publikasi, masih Ibu. Mm. oh ya Pak, masih ya teman-teman. Nah, untuk yang ambil, kalau publikasi berdampak belum sih ya, karena teman-teman diarahkannya ke skripsi berdampak. Oh, Nah, yang ini berarti banyak skripsi berdampak ya? Ya, ya, oke. Pak, karena ini rata-rata semester 9 Ya, ya, ya. dan yang lainnya. Kalau yang publikasi berdampak kan semester 7. Nah, itu mungkin apa namanya beberapa saja. Ya udah ya, untuk pembimbing saya semangat ya. Ketemu saya hari apa ya? Japri aja ya. Tadi ada Raka, ada siapa lagi nih? Ya, ayo Ya. Raka dituntaskan nih. Ya. Soalnya pekan depan kan udah ujian proposal atau ujian hasil nih, Pak. Iya, iya, iya. Rata-rata sih udah pada proposal semua sih ya. Kalau saya. Iya. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silakan. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke, baik, cukup. Pak Rojul ada yang perlu ditambahkan lagi, Pak? Ya, tetap semangat ya ini kalian dituntaskan TA-nya, apalagi yang beasiswanya sudah selesai ya harus bayar sendiri nih kan. Ya mungkin karena ada pertimbangan yang lain ya mudah-mudahan bisa selesai nih ya dituntaskan ya. Tetap semangat ya. Nah, jadi amanah dari orang tua harus diselesaikan nih sarjananya ya. Oke, itu aja sih dari saya Bu Angie. Terima kasih. Oke, baik. Itu ya, teman-teman. Jadi pesannya Pak Rojul gitu ya, segera dituntaskan ya. Jadi saya harap sih ini adalah semester terakhir ya untuk teman-teman yang semester 9, 11 dan ke atasnya lagi ya. Jadi cukup Ya. ini. Kasihan kursi NF biar dihuni oleh mahasiswa baru ya Pak ya. Ya, ya, sampai ketemu di tempat wisuda nanti ya. Aduh, kalau yang selesai ya. Oke, oke teman-teman, mungkin untuk sesi pengujian ini sudah cukup ya. Jadi teman-teman bisa ada masukan banyak ya kalau dari saya, kemudian teman-teman juga. Jadi nanti bisa dilihat lagi detailnya. Jadi di penyusunan bab tiganya, apakah pengujiannya sudah eh, sesuai atau belum. Kemudian nanti yang sudah menyusun sampai bab terakhir, disesuaikan lagi apakah pemilihan respondennya sudah cukup, apakah masih kurang, apakah perlu menggunakan skala Likert atau kuesioner ya, ataupun menggunakan kualitatif atau wawancara. Nah, teman-teman juga bisa sesuaikan itu. Nah, apa namanya untuk materi, insya Allah nanti saya eh, share di Elena ya. Oke. Karena ini adalah sesi apa namanya dosen tamu, teman-teman bisa nyalakan kamera ya. Saya mau ambil gambarnya dulu. Baik. Oke, silakan teman-teman bisa on kameranya ya. Ini wajah-wajah yang siap wisuda Pak Rojul. Udah harus selesai nih semester ini. Ya, tetap semangat ya. Aduh. Ya, ada, ada 3. Baik. Saya hitung ya, teman-teman silakan bisa bergaya apapun gitu kan. Oke, 1, 2, 3. Oke, di halaman selanjutnya. Oke, yang 3.
Baik, mungkin itu ya teman-teman yang bisa kita diskusikan. Semoga apa yang sudah kita diskusikan dengan Pak Rojul bahwa hal-hal baru yang mungkin nanti dapat disesuaikan dengan yang masing-masing. Tetap berprogres, tetap semangat ya, karena kita nggak berprogres sendiri, tapi berapa ini? 60 sekian ya. Jadi nasib kita ditentukan oleh kita sendiri di semester ini. Jadi saya harapkan dan kita doakan semua teman bisa lancar untuk berprogres-progresnya ya, segera menghubungi dosen pembimbing untuk berprogres ke tahap. Semoga semuanya dimudahkan. Terima kasih juga untuk Dr. Rojul untuk waktunya. Terima kasih sekali. Akhirnya saya juga bisa berjumpa meskipun dalam sesi Zoom ya. Pak Rojul, ya semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, tetap berpikiran positif. Amin. Ya. Jadi untuk hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih izin pamit ya. Masih. Assalamualaikum. Oke, baik teman-teman untuk apa namanya presensi ya karena memang presensi sudah saya ini sih screenshot ya tadi untuk daftar hadirnya. Tapi karena hari ini adalah sesi dosen tamu ya, jadi saya anggap semuanya masuk. Loh, cuma